Sobat-sobat mission yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam episode Santa Santo, channel YouTube KKI Keuskupan Surabaya. Kali ini kita akan menampilkan seorang abbas, Santo Benedictus Abbas. Siapakah Santo Benedictus? Mari kita simak bersama. Benedictus adalah seorang abbas yang dikenal sebagai pendiri cara hidup monastik pertapaan di Eropa Barat. Benedictus dilahirkan pada tahun 480 dalam keluarga bangsawan Italia dari Nursia yang kaya raya. Ia memiliki saudari kembar yang bernama Scholastica. Ketika menginjak masa remaja, Benedictus dikirim ke Roma oleh orang tuanya. Namun, rupanya cara hidup yang tidak baik di kota Roma membuatnya menjadi tidak tahan. Benedictus muda akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Roma dan mencari suatu tempat terasing di mana ia dapat menyendiri bersama Tuhan. Pada saat itu, ia kira-kira mendekati umur 20 tahun. Dia pergi ke desa Enfide di pegunungan 30 mil dari Roma. Dalam pencarian akan kesunyian yang total, Benedictus mulai mendaki lebih jauh lagi ke antara bukit-bukit, hingga akhirnya ia mencapai sebuah tempat yang disebut Subiaco. Di tempat yang berbatu cadas ini, ia bertemu dengan seorang rahib yang bernama Romanus. Atas petunjuk Romanus, Benedictus dapat menemukan sebuah tempat yang tepat, yaitu sebuah gua di Gunung Subiaco. Di tempat tersembunyi inilah Benedictus hidup selama 3 tahun, tanpa diketahui oleh siapapun juga, kecuali Romanus. Meskipun Benedictus hidup jauh dari dunia, seperti para bapa padang gurun yang lain, ia harus menemui godaan-godaan. Tetapi, Benedictus berhasil mengatasi godaan-godaan tersebut dengan doa dan mati raga. Suatu hari, iblis terus-menerus menggodanya dengan bayangan seorang perempuan cantik yang pernah dijumpainya di Roma. Iblis berusaha membujuknya untuk kembali ke kota mencari perempuan itu. Hampir saja Benedictus jatuh dalam pencobaan. Kemudian ia merasa sangat menyesal hingga menghempaskan dirinya dalam semak-semak dengan duri-duri yang panjang serta tajam. Ia berguling-guling di atas semak duri hingga seluruh tubuhnya penuh dengan goresan-goresan luka. Sejak saat itu, hidupnya mulai tenang. Ia tidak pernah merasakan godaan yang dahsyat seperti itu lagi. Setelah 3 tahun, orang-orang mulai datang kepada Benedictus. Mereka ingin belajar bagaimana menjadi kudus. Ia menjadi pemimpin dari sejumlah pria yang mohon bantuannya. Tetapi ketika Benedictus meminta mereka untuk melakukan mati raga, mereka menjadi marah. Bahkan, para pria itu berusaha meracuninya. Benedictus membuat tanda salib di atas anggur beracun itu, dan gelas anggur tiba-tiba pecah berkeping-keping. Di kemudian hari, Benedictus menjadi pemimpin dari banyak rahib yang baik. Ia mendirikan 12 biara. Seorang bangsawan Roma memberinya sebidang tanah di dekat kota Cassino, kira-kira 3 mil jauhnya dari Subiaco. Cassino terletak di kaki gunung dan sangat subur. Di sini Benedictus mendirikan sebuah gereja yang dipersembahkan kepada Santo Yohanes Pembaptis. Demikianlah awal dari biara Monte Cassino yang terkenal itu. Disinilah Benedictus menuliskan peraturan-peraturan Ordo Benedikten yang mengagumkan. Ia mengajar para rahibnya untuk berdoa dan bekerja dengan tekun
dan senantiasa rendah hati. Benediktus dan para rahibnya banyak menolong masyarakat sekitar pada masa itu. Mereka mengajari orang banyak itu membaca dan menulis, bercocok tanam, dan aneka macam keterampilan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Keutamaan dan teladan hidup Benediktus. Ia adalah pribadi yang sangat mengasihi Allah, tegas dalam menolak godaan. Ia juga seorang pemimpin yang bijaksana, pembimbing rohani yang ulung, dan seorang yang lembut hati, penuh dengan belas kasih dan pengampunan. Benediktus wafat pada tanggal 21 Maret tahun 547. Ia dimakamkan di sebelah makam saudarinya Santa Scholastica. Pada tahun 1966, Paus Paulus ke-6 menyatakan Benediktus sebagai santo pelindung Eropa. Santo Benediktus biasanya digambarkan sebagai seorang abbas yang sedang memegang satu salinan aturan hidup membiara. Semua berita tentang kehidupan Benediktus berasal dari buku dialog karangan Paus Gregorius Agung yang ditulis 50 tahun setelah kematian Benediktus. Sumber informasi lain ialah aturan-aturan hidup yang disusunnya bagi pengikut-pengikut di Monte Cassino. Sobat-sobat misioner yang terkasih, Benediktus dapat melakukan banyak hal karena ia selalu berdoa dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita untuk tekun berdoa dan selalu bersandar pada kekuatan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam misioner.